Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan guru yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita curahkan, yang memberikan kesehatan rohani dan jasmani sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam musyawarah guru yang bertemakan bedah tuntas kurikulum merdeka. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga prakata dari kurikulum, yang keempat pembawaan materi, dan yang terakhir untuk persingkat waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Paranda kepada Paranda. Waalaikumsalam. Marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan yang ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca selanjutnya yaitu kata dari Ibu Rahimahullah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali persiapan ini, kita mulai ice breaking ya, supaya lebih fresh lagi ya. Semangat pagi, 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 semangat pagi. tepuk semangat. Semangat, semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku. Baik, sudah siap ya? Sudah fresh? Kita mulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kepada referensi di persiapan. Alur tujuan pembelajaran kita tentukan dulu karena gurunya sedikit di tahun ini ya Presto beberapa di Paranda tentukan kita buat sampling saja, hanya sampel itu memang dibutuhkan hingga pelaksanaannya untuk sementara karena darurat dan pertama kali kita menggunakan secara full IKN kita buat misalkan SK mengajar untuk pandemi kalau merangkap-rangkap gitu ya, set. Nah, yang mau dibikin administrasi kurikulum merdekanya kelas berapa? Gitu. Pak Dedi, saya kelas 6, Pak Dedi. Oke, kita tentukan kelas 6. Nanti kita bongkar capaian pembelajaran untuk kelas 6. Udah itu bisa. Saya Pak akan melaksanakan misalkan karena ada kelas 7, kebetulan saya koordinator di P5 di PAB, saya akan misalkan menyusun atau membuat administrasi lengkap belum merdeka di kelas 7 kan gitu ya. Paranda misalkan saya akan membuat kelas 5 gitu, Upera karena saya kebanyakan memang ada satuan menengah, saya akan buat administrasi kelas lengkap untuk kelas 10, 11 ya. Jadi kita tentukan dulu sekarang supaya itu menjadi satu hal yang dipegang oleh kita ya. Siap semuanya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku. Luar biasa. Kenapa? Saya memiliki satu gagasan ya untuk membedah tuntas kurikulum merdeka di Islam Insan. Karena kita gurunya sedikit, kalau tidak paham ini tentu akan nanti terimbas ketidakpercayaan diri untuk menyusun administrasi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bagaimana hari ini lahirkan satu pola pemikiran secara konsep dan praktek untuk memahami secara detail mengenai penyusunan kebutuhan kita di era Merdeka Belajar. Mari kita sama-sama terlebih dahulu kita rencanakan
hal-hal yang bersifat general ya, yaitu mengenai musyawarah, tema apa yang akan kita pilih, yang akan disusun oleh kita di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi kita tentukan dulu SLB Insan itu di semester pertama mau melaksanakan P5 itu dengan tema yang tentunya menurut analisis hasil asesmen hal yang paling urgent yang harus kita bangun dalam diri peserta didik itu apa? Nah, hasil musyawarah bersama ya itu pada hari ini memutuskan tema diusung untuk semester 1 P5 di SLB Insan Sejahtera itu apa tadi Berat? Ya, di kewirausahaan. Setelah itu kita sudah menyusun tim P5. Penanggung jawabnya saya sendiri selaku kepala sekolah. Ketuanya kita manfaatkan kualifikasi berat era di angkatan 8. Sekretarisnya Pak Ramdan, bendaharanya bolehlah. Karena personal kita itu tidak banyak, jadi tugasnya merangkap ya. Di Satuan Pendidikan Dasar yang menjadi koordinatornya itu adalah Bapak Dedi Sudirna. Di Satuan Pendidikan Dasar SMPLB setelah semua sepakat, ini yang menjadi koordinatornya adalah Ibu Restu Rahayu Esos, dan di Satuan Menengah oleh Ibu Vera Hermawati SPD. Dengan keterbatasan personal, tetap kerjasamanya, kolaborasinya harus muncul. Contohnya begini, misalkan kita akan merumuskan P5 kewirausahaan untuk Satuan Pendidikan Dasar SLB. Koordinator nama Pak Dedi, cuma dirojong gitu kan, kerjasama oleh anggota-anggota. Lalu Bu Vera di Satuan Pendidikan Menengah menyusun P5 di bidang usaha yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan fase di SMA ya, tetap harus didukung oleh semua. Begitupun di Satuan Pendidikan Dasar SMPLB, Bu Restu. Jadi di sesi sekarang kita sudah terbentuk kepanitiaan P5 dan pemilihan mengenai tema yang akan kita eksplorasi di akhir semester tanggal 19 November 2024 mengenai kewirausahaan. Sekarang mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan membedah tentang capaian pembelajaran. Nah, setelah kita sama-sama musyawarah dan merumuskan untuk kegiatan-kegiatan hari efektif non tatap muka, ternyata di bulan Juli ada berapa hari hari efektif tatap muka? Ada 6. Bu Vera di bulan September setelah sepakat kita sama-sama hitung ada berapa hari efektif tatap muka? Ada 15 ya. Pak Dedi di bulan Oktober nih Pak, setelah kita hitung ada berapa hari efektif tatap muka Oktober? Ya, ada 18 hari efektif tatap muka penyampaian materi ya, di kelas. Lalu di bulan November Pak Ramdan Ada 15 hari. ada 15 hari efektif tatap muka ya. Sedangkan di bulan Desember Bu Restu ini ada berapa tersisa hari efektif tatap muka? Ada 6 ya. Jadi setelah kita melihat tentang hari efektif tatap muka sebagai awal daripada implementasi kurikulum nasional dan akan nanti kita jumlahkan alokasi waktu yang sedia di kurikulum struktur kurikulum merdeka dalam 1 tahun setelah kita sepakati kita akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 nya itu di akhir semester ya.
di Insan Sejahtera nanti pelaksanaan P5-nya akan berstrategi sebagaimana hanya dalam pemberian materi ya, berdiferensiasi. Di mana kita buat satu proyek P5 untuk satuan pendidikan yang ada di SLB Insan Sejahtera. Pertama, kita harus mendiferensiasikan untuk disesuaikan dengan perkembangan mental anak ya Pak Dedi. Jadi satuan pendidikan dasar SDLB-nya bagaimana, SMPLB-nya bagaimana, dan SMALB-nya bagaimana yang akan kita gelar atau kita laksanakan di tanggal berapa, Bres? Di tanggal 19 November. Ya, jadi 19 November 2024 semua harus ingat bahwa kita akan melaksanakan P5 yang sudah kita planning dengan baik. Jadi bahwa tanggal 19 November kita akan melaksanakan serentak P5 untuk di semester 1. Adapun tentang hal-hal lain setelah kita musyawarahkan ya bahwa pelaksanaan sumatif ini Bu Vera dari tanggal berapa ke tanggal berapa? Dari tanggal 9 sampai 13 Ya, jadi dari tanggal 9 sampai 13 di bulan Desember kita harus ingat semua di SLB Insan akan dilaksanakan tes sumatif. Minggu berikutnya akan kita alokasikan untuk pengolahan nilai ya dan pengisian rapot yang akan kita bagikan di hari Jumat tanggal berapa? Hari Jumat bulan Desember kita membagikan rapot. tanggal 20 Desember 2024. Ya, jadi kita harus ingat bahwa penyerahan rapot akan kita laksanakan di hari Jumat tanggal 20 Desember 2024. Insya Allah, apabila memang kita betul-betul merumuskan secara bersama-sama tanggal-tanggal sakral, tanggal-tanggal penting, baik itu di layanan non-hari efektif, seperti hari peringatan Maulid Nabi, hari disabilitas internasional, hari batik nasional, hari pahlawan, itu pasti kita akan ingat kapan SLB Insan akan ikut proaktif memberikan pengalaman terhadap siswa untuk lebih mengapresiasi